Kalian pernah nggak dengar istilah semesta mendukung? Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian di mana kayak apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu seolah-olah tuh lancar. Semesta membantu kita dalam mewujudkan keinginan kita. Apa yang kita lakukan dipermudah. Sebenarnya kejadian ini itu tuh bukan sebuah kebetulan ya kayak kok tiba-tiba gue hoki banget ya. Sebenarnya itu ada teorinya. Teorinya lewat Neuro Linguistic Program atau mungkin kalian bisa tahu dengan Law of Attraction ya. Dan gue juga jujur setelah mempelajari teori ini, gue jadi makin mengerti dan bisa membantu gue dalam menuju goals yang gue inginkan. Dan ini gue mau sharing ke kalian teorinya. Gimana caranya kita berkomunikasi dengan semesta dalam mendukung kita mendapatkan apa yang kita mau. Jadi basicnya ya, sebenarnya kalian harus percaya dulu, kita hidup di dunia ini ada satu higher power ya, kuasa yang lebih besar di atas kita. Mungkin kalian bisa bilang itu Tuhan buat yang beragama. Mungkin supaya lebih universal, gue bilang ini adalah semesta atau universe, di mana kita hidup ini untuk mencapai tujuan hidup kita, goals kita, itu kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. That's why kita butuh kekuatan yang lebih tinggi di atas kita, which is ya semesta tadi atau Tuhan. Dan gimana cara kita berkomunikasinya? Yang pertama adalah pikiran. Ya, semua dimulai dari pikiran. Ya, pikiran kita akan menentukan tindakan kita, dan tindakan kita akan menentukan realita kita. Dan setiap harinya itu ada sekitar 60.000 secara rata-rata ya, 60.000 pikiran yang terlintas di otak kita. Dan tugas kita adalah gimana caranya kita bisa mengsortir pikiran positif dan membuang pikiran negatif. Dan ketika kita bisa mensortir pikiran positif tadi, itu akan menjadikan sebuah energi yang kita bisa bilang dengan energi positif. Dan energi positif ini yang akan menentukan bagaimana respon dari semesta kepada kehidupan kita, kepada reality kita. Yang kedua adalah bahasa. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi kepada semesta, itu semesta nggak bisa meregister ya kata-kata, bukan. Tapi yang mereka bisa terima adalah energi yang tadi, energi yang kita bentuk dari pikiran tadi. Ya, jadi semesta itu cuma bisa menerima vibrasi energi yang kita berikan. That's why ya, kenapa orang-orang yang punya pikiran positif itu bakal lebih cepat menerima keberuntungan, bakal lebih gampang menerima hal-hal baik datang kepada hidupnya dibandingkan orang-orang negatif. Karena dia punya outlook yang positif, sehingga respons dari semesta memberikan hal-hal positif juga kepada orang tersebut. Ini adalah chart energi yang di-develop sama David R. Hawkins. Kalian bisa research sendiri. Yang paling tinggi adalah enlightenment. Atau itu kalau misalnya gue bisa translate ke bahasa Indonesia adalah bersyukur, gratitude. Itu adalah energi yang paling tinggi. Yang kedua ya adalah kedamaian, yang ketiga adalah kebahagiaan. Dan kalau kalian lihat yang bawah-bawah ini adalah energi yang paling rendah. Ya, malu, merasa bersalah, kecemasan, itu adalah energi-energi yang paling rendah. Jadi gimana cara kita bisa mengkonsentrasikan energi positif kita ke hal yang kita mau. Yang ketiga adalah manifest. Jadi energi yang kita bentuk tadi, kita harus tahu gimana cara memanifestasikan apa yang kita mau. Dan semesta itu tidak mengenal masa lalu dan masa depan. Yang dia kenal adalah present time, saat ini. Jadi ketika kita berbicara aku mau jadi sukses atau aku mau jadi kaya, ya, yang semesta tangkap itu adalah kita nggak mau jadi kaya. Karena mau itu adalah masa depan. Jadi seolah-olah ya kita nggak mau jadi kaya. That's why kalau kita pingin sesuatu, pingin hal tersebut terjadi, kita harus bisa merasakan hal tersebut sudah terjadi ke dalam diri kita. Kita percaya dulu bahwa kita sudah menerimanya, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Dan ini sebenarnya udah gue pernah jelasin di video TikTok gue yang ini. Ya, mendapatkan apa yang kita mau dengan cara percaya. Kalian bisa nonton untuk lebih detailsnya di sana. Dan yang keempat, ya ini yang paling harus dilakukan adalah repetition.
Kita bakal jauh lebih mudah untuk berkomunikasi dengan semesta itu lewat alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita ini nggak bisa membedakan mana yang imajinasi dan mana yang kenyataan. Dan kita harus memprogram ulang alam bawah sadar kita supaya kita bisa satu frekuensi dan satu vibrasi dengan apa yang kita inginkan. Dan salah satu caranya adalah dengan afirmasi. Nah, gue mau kasih contoh. Misalnya kita tuh orangnya merasa kayak nggak percaya diri, nggak bisa sukses, nggak pernah bisa jadi orang kaya. Nah, ini adalah sebenarnya kata-kata yang ada di alam bawah sadar kita, yang mungkin kita nggak sadar itu ada di sana. Dan kita program ulang dengan afirmasi. Setiap hari kita baca, ya, aku berhak menjadi orang kaya. Ya, aku adalah orang yang percaya diri. Aku adalah orang yang sukses. Ya, kita ulang-ulang terus kata-kata ini supaya dia masuk ke alam bawah sadar kita, menggantikan kata-kata yang dulunya ada di sana, dan akhirnya hal tersebut bisa terpancar lewat kata-kata kita, tindakan kita, dan behavior kita. Kita menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang sukses, dan menjadi orang yang kaya. So, jadi dengan kita berbicara kepada semesta, kita tuh bukan melakukan ilmu gaib. Kita tuh lagi mengambil kendali terhadap hidup kita. Kita maunya ke arah mana sih? Dan kita bisa mencapai apa yang kita mau selama itu positif dan sevibrasi dengan keinginan dari semesta.